Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Fortuna Friski Ananta Sutrisna dengan NIM 24095111099 dari kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan suatu bakteri yaitu Colibacillosis pada ayam broiler. Latar belakang peternakan ayam broiler. Bisnis penggemukan ayam broiler dimulai dari umur 1 hari sampai ayam berumur 4-5 minggu. Meskipun ayam broiler memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi, ada beberapa tantangan seperti penyakit atau masalah lingkungan. Salah satu agen penyakit yang paling sering menginfeksi ayam broiler adalah bakteri Escherichia coli atau E. coli. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini disebut kolibasilosis. Penyakit ini dapat berupa infeksi lokal maupun sistemik. Gejala kolibasilosis pada unggas dapat ditemukan dalam bentuk infeksi kuning telur, ompalitis, poliseptikemia, air sakulitis, enteritis, periotonitis, sindrom kepala bengkak, dan salpingitis. Meskipun angka kematian akibat penyakit ini tidak tinggi, ayam yang terinfeksi E. coli menunjukkan pertumbuhan yang terhambat, yang dapat menurunkan produktivitas peternakan. Kolibasilosis pada ayam adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Escherichia coli atau E. coli, terutama strain APAC, avian pathogenik E. coli, yang menyerang ayam muda dan dapat menimbulkan diare, septikemia, peradangan organ internal, gangguan pertumbuhan, dan kematian mendadak. Penyakit ini terutama terkait dengan sanitasi kandang yang buruk, kepadatan populasi tinggi, dan sistem imun ayam muda yang belum matang. Kolibasilosis pada ayam disebabkan oleh E. coli terutama yang bersifat patogen bagi unggas. Strain ini dapat menyerang ayam melalui saluran pencernaan maupun pernapasan, kemudian menyebar ke organ internal sehingga menimbulkan infeksi sistemik. Faktor predisposisi meliputi ayam muda yang sistem imunnya belum matang, kondisi lingkungan yang buruk seperti sanitasi kandang rendah, ventilasi kurang, kelembapan tinggi, serta kepadatan populasi yang tinggi dan stres. Penularan umum melalui jalur fekal oral dari air atau pakan yang terkontaminasi, kontak langsung dengan ayam sakit, dan dalam kasus jarang dapat terjadi melalui telur yang terkontaminasi. Kolibasilosis pada ayam menunjukkan bahwa penyakit ini terutama menyerang ayam muda karena sistem imun mereka yang belum matang, sehingga lebih rentan terhadap infeksi Escherichia coli atau E. coli. Penyebaran penyakit umumnya terjadi melalui jalur fekal oral, baik dari pakan, air, maupun kontak langsung dengan ayam yang terinfeksi. Faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi kejadian penyakit, termasuk sanitasi kandang yang buruk, ventilasi kurang, kelembapan tinggi, kepadatan populasi yang tinggi, dan kondisi stres pada ayam. Kolibasilosis dapat terjadi di semua sistem peternakan unggas, tetapi lebih sering ditemukan pada peternakan intensif dengan kepadatan tinggi. Selain itu, strain patogen APEC dapat menyebar secara cepat dalam populasi, menyebabkan wabah yang berdampak pada tingginya morbiditas dan mortalitas pada ayam muda. Kolibasilosis pada ayam dimulai ketika E. coli strain APEC masuk ke tubuh ayam melalui saluran pencernaan atau pernapasan. Bakteri menempel pada mukosa usus atau saluran pernapasan,
menggunakan Fimbriae sebelum adesin untuk menghindari eliminasi oleh mekanisme pertahanan tubuh. Beberapa strain kemudian menghasilkan toksin yang merangsang sekresi air dan elektrolit sehingga menimbulkan diare. Strain invasif dapat menembus dinding usus atau saluran pernapasan, masuk ke dalam sirkulasi darah, dan menyebar ke organ internal seperti hati, limpa, ginjal, dan ovarium, menyebabkan septikemia serta peradangan organ, peritonitis, hepatitis, salpingitis. Akibatnya, ayam muda sering mengalami lesu, penurunan nafsu makan, pertumbuhan terhambat, dan pada kasus berat dapat terjadi kematian mendadak. Gejala klinis kolibasilosis pada ayam bervariasi, tergantung beratnya infeksi dan umur ayam, tetapi umumnya menyerang ayam muda. Gejala yang sering terlihat meliputi diare berair atau berbusa, kadang disertai bau tidak sedap, lesu, penurunan nafsu makan, dan pertumbuhan terhambat pada ayam yang selamat. Pada kasus yang lebih berat, ayam dapat mengalami demam atau hipotermia, dehidrasi, serta tanda-tanda septikemia seperti pembekakan perut, peradangan organ internal, peritonitis, hepatitis, salpingitis, dan kematian mendadak. Selain itu, ayam yang terinfeksi sering menunjukkan bulu kusam, sayap menjuntai, dan aktivitas menurun sebagai tanda stres atau malaise akibat infeksi sistemik. Pengobatan kolibasilosis pada ayam meliputi pemberian antibiotik sesuai hasil uji sensitivitas terhadap Escherichia coli untuk menghindari resistensi. Selain itu, rehidrasi oral atau intravena sangat penting pada ayam muda yang mengalami diare untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Suplemen elektrolit, vitamin, dan probiotik juga dapat diberikan untuk membantu pemulihan fungsi saluran pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Pada kasus wabah atau infeksi berat, pengelolaan lingkungan seperti sanitasi kandang, ventilasi baik, pengendalian kepadatan populasi, dan pemberian pakan serta air bersih juga menjadi bagian penting dari pengobatan dan pencegahan sekunder. Langkah pencegahan utama meliputi penerapan sanitasi kandang yang baik, termasuk pembersihan dan desinfeksi secara rutin, ventilasi yang cukup, serta pengelolaan kelembapan dan kepadatan populasi ayam agar tidak menimbulkan stres. Pemberian kolostrum atau vaksinasi pada induk dapat meningkatkan antibodi yang diteruskan ke anak ayam sehingga daya tahan tubuh neonatus lebih baik. Selain itu, penting untuk menyediakan air dan pakan bersih, menghindari kontaminasi feses, dan membatasi kontak dengan ayam sakit atau lingkungan yang terkontaminasi. Pengelolaan biosecurity secara ketat termaksud pembatasan lalu lintas manusia dan hewan di area peternakan. Juga sangat berperan dalam mencegah masuk dan penyebaran bakteri patogen. Kesimpulannya, kolibasilosis merupakan gejala penyakit umum yang sering terjadi pada ayam, baik ayam petelur maupun ayam pedaging. Gejala klinis yang umum terjadi pada kolibasilosis adalah lesu, diare, berwarna hijau kekuningan atau hijau keputihan, dan penurunan berat badan. Adapun gejala lain yang ditimbulkan berupa radang sendi dan peradangan pada mata. Pengobatan kolibasilosis bisa dilakukan dengan cara pemberian antibiotik spektrum luas seperti amoxicillin dan jenis lainnya. Pencegahan kolibasilosis dapat dilakukan dengan cara menjaga sanitasi dan biosecurity kandang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.